Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di channelnya Bu Irma. Gimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah, hari ini atau pagi ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu barisan geometri ya. Nah, barisan geometri itu apa sih Bu Irma? Nah, bisa kita lihat di layar bahwa barisan geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan atau sering disebut dengan rasio, di mana perbandingannya selalu tetap pada setiap dua suku yang berurutan. Perbedaan dengan barisan aritmatika dengan barisan geometri, yaitu barisan aritmatika memiliki pertambahan atau pengurangan yang tetap, sedangkan kalau barisan geometri memiliki perbandingan tetap berupa perkalian atau pembagian. Itu ya perbedaannya geometri dengan aritmatika. Nah, rumus barisan geometri. Ini barisan geometri ya maksudnya. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Lalu untuk mencari R-nya, UN per UN kurangi 1 atau U2 per U1, U3 per U2, dan seterusnya. Di mana UN-nya ini adalah suku ke N. Sedangkan UN min 1 adalah suku ke N min 1. Dan A adalah suku pertama, sedangkan R adalah rasio atau perbandingan. Nah, untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah tentukan suku ke-11 dari barisan geometri. Nah, yang pertama diketahui A-nya 3. Sekarang kita cari rasionya. Rasionya adalah U2 per U1, maka 9 bagi 3 adalah 3, atau U4 per U3, 81 per 27 sama dengan 3, atau U3 per min U2, 27 bagi 9 adalah 3. Ini ya rasio maksudnya. Nah, kalau di barisan aritmatika kan U2 min U1. Nah, kalau ini Mbak, U2 bagi U1. Sekarang kita cari U11, di mana rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Sehingga A-nya tadi ketemu 3, R-nya adalah 3, N-nya adalah 11 kurangi 1 adalah 10. Maka kita temukanlah 3 kali 3 pangkat 10 hasilnya adalah 177.147. Nah, jika kurang jelas contoh 1, kita lihat contoh kedua. Tentukan suku kelima dari barisan geometri berikut ini. 64, 16, 4, 1. Nah, kalau ingin menyelesaikan ini kan besar ya nilainya. Saran saya kamu cari aja yang paling kecil nih angkanya. Berarti U setelahnya dikurangi U sebelumnya. Berarti dibagi, U setelahnya dibagi U sebelumnya. Berarti 1 bagi 4 adalah 1 per 4. Atau 16 bagi 64 adalah 1 per 4. Kita masukkan ke rumus. U5 sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya tadi berapa? 64 dikali R-nya ketemu 1/4. 5 kurang 1 adalah 4. Sehingga U5-nya adalah 64 dibagi 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. 16 kali 16, 256. Sehingga hasilnya ini adalah 64 kali 1, 64 per 256 adalah jika disederhanakan 1 per 4. Itu ya. Selanjutnya, contoh ketiga. Nah, kalau contoh 1, 2 adalah berupa angka, contoh ketiga ini adalah kalimat ya. Cerita atau soal cerita lebih tepatnya. Soal ketiga, selembar kertas dipotong menjadi 4 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 4 dan seterusnya. Hitunglah jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Setelah kelima berapa? Ke-6. Berarti 6 yang ditanya ya. Ada selembar kertas, berarti selembar kertas ini adalah A-nya. Sedangkan R-nya bagaimana? Dipotong menjadi 4 bagian.
setiap bagian dipotong lagi menjadi 4 bagian dan seterusnya. Berarti kan sudah ketemu pembandingnya atau rasionya, yaitu 4. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. U6 sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga A-nya 1 dikali R-nya tadi ketemu 4, pangkat 6 dikurangi 1, 5. Sehingga 1 kali 4 pangkat 5 adalah 1024. 1 kali 1024 adalah 1024. Begitu ya. Selanjutnya, contoh keempat. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2 dan suku ke-9 adalah 512. Tentukan suku ke-7 dari barisan deret geometri tersebut. Nah, caranya gimana sih mencarinya ini? Caranya adalah suku pertamanya sudah ketemu. Berarti A-nya sudah ketemu, 2, ya kan? Sekarang kita mau mencari R-nya dengan mensubstitusi nilai atau suku ke-9. Nah, suku ke-9 kita sederhanakan dulu. Ini masukkan ke rumus yaitu A kali R pangkat N kurangi 1 sama dengan 512. A-nya tadi ketemu 2, ini ya di soal 2, kali R yang ditanya, N-nya yaitu 9 kurangi 1. Sehingga 512 dibagi 2 hasilnya 256. Kita sederhanakan ya. Sehingga 9 kurangi 1 adalah 8. Nah, caranya ini adalah R sama dengan 8 akar dari 256. Ternyata 2. 2 dipangkatkan 8 itu hasilnya 256. Ketemulah R-nya 2. Maka cara mencari U7-nya adalah masukkan ke rumus AR pangkat 7 min 1. Yaitu A-nya tadi ketemu 2 kali R-nya ketemu 2. 2 pangkat 7 kurangi 1, 6. 2 pangkat 6 kali 2. Maka U7-nya adalah 128. Gitu ya. Contoh yang terakhir. Ya, contoh yang terakhir. Ini perhatikan. Diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 2, 4, 3. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Tentukan suku kedua dari barisan geometri tersebut. Nah, U5-nya diketahui 2, 4, 3. Namun, di sini kita mau mencari R-nya terlebih dahulu ya. Dengan cara yang ini tadi hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6. Selalu ya, U yang paling besar dibagi U yang paling kecil. Ya. Maka A pangkat R 9 kurangi 1 per A kali R pangkat 6 kurangi 1. Sehingga hasilnya AR pangkat 8 per AR pangkat 5 sama dengan 27. A-nya habis, A bagi A kan 1. Nah, sekarang dalam pembagian perpangkatan, maka pangkatnya dikurangi, ya kan? 8 kurangi 5 adalah 3. R pangkat 3 sama dengan 27. Sehingga R-nya adalah 3 akar 27. Nah, ketemu R-nya sama dengan 3. Nah, belum sampai di sini, belum selesai. Maka sekarang kita substitusi R sama dengan ke U5. Ya, substitusi R sama dengan 3 ke U5 sama dengan 243. Nah, U5 ini adalah A kali R pangkat 4 langsung ya, sama dengan 243. Nah, A-nya kan belum ketemu, yang ketemu kan R-nya. Ya kan, di sini kan belum ketemu nih A-nya. Nah, sekarang A kali 3 pangkat 4, karena R-nya kan R-nya kan 3, sehingga 3 pangkat 4 sama dengan 81A. Sama dengan 243. Sehingga A sama dengan 243 dibagi 81 sama dengan 3. Sehingga U2-nya sama dengan A kali R pangkat 1. A-nya berapa? 3. R-nya berapa? 3. Maka 3 kali 3, 9. Maka ketemulah nilai U2-nya sama dengan 9. Sampai di sini pertemuan kita. Bila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan tanya ke Bu Irma melalui WhatsApp ya. Karena setelah ini akan ada nanti poin untuk PTS ya. PTS-nya dari barisan geometri dan deret geometri. Oke, sampai ketemu di lain hari. Terima kasih, selamat pagi.